Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel AFDS Education. Topik pembahasan cara mudah memahami metode inferensi dengan materinya tree atau pohon, grafik, dan lattice. Yang kedua, ruang stata atau keadaan pada sistem paket. Di dalam video pembelajaran ini pembahasan sudah saya uraikan mengenai metode inferensi itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa selalu memberikan dukungan terhadap channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar Anda selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Saya mulai metode inferensi ada tree, pohon, graph, dan lattice Tree atau pohon adalah suatu hierarki struktur yang terdiri dari node atau simpul atau vertex Nah, simpul itu seperti ini bulatan yang menyimpan informasi atau pengetahuan dan cabang atau link atau edge. Nah, cabang seperti ini yaitu menghubungkan antara simpul satu dengan simpul berikutnya Nah, ini dengan menunjukkan garis atau penghubung menggunakan tanda panah yang terhubung antara simpul satu dengan simpul yang lain. Nah, sebagai yang terhubung yang menghubungkan nodes. Nah, kalau kita lihat di sini pohon atau binary tree mempunyai 0, 1 atau 2 cabang per node-nya. Bisa di sini yang dimaksud dengan binary tree mempunyai 0 kalau dia tidak ada cabang, kalau ada 1 atau ini 2 Nah, kita lihat biasanya maksimum hanya 2 cabang 2 cabang. Oke, kita lihat di sini. Jadi masing-masing sini 2 cabang. Ini 2 cabang. Oke, node tertinggi disebut dengan root. Nah, node tertinggi rootnya atau akar Nah, ini adalah sebagai rootnya. Sedangkan node terendah, paling rendah itu adalah daun. Ini paling rendah nih daun. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau nodes ke node di sini, ini biasanya parent orang tuanya di sini berarti di sini ada anaknya. Tapi dia punya anak lagi di bawahnya, maka ini adalah parent, ini anaknya. Nah, selama dia di bawah dia ada anak lagi, maka ini parent. Nah, ini yang paling bawah yang tidak punya lagi anak, maka disebut daun. Nah, kalau kita lihat ini daun di 84. Berapa sih anaknya? Kita tinggal hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang di sini bukan anak karena anak itu adalah level daun terendah. Nah, tree merupakan tipe khusus dari jaringan semantik. Masih ingat yang pernah saya jelaskan, jaringan yang menjelaskan dengan kata-kata yang setiap node-nya kecuali akar Paham sampai di sini? Saya lanjutkan mempunyai satu node orang tua dan mempunyai 0 atau lebih node Nah, tree adalah kasus khusus dalam graf graf sendiri graf dapat mempunyai 0 atau lebih link di antara node dan tidak ada perbedaan antara orang tua dan anak. Nah, kita bisa lihat di sini ini graf yang tidak terhubung. Graf tidak terhubung. Kita bisa lihat antara graf yang pertama dan kedua ini tidak terhubung. Kalau ini adalah graf terhubung. Nah, kalau pohon atau tree itu tadi dia itu kan nggak punya ini dia kalau pohon dia itu tidak boleh tertutup simpulnya. Kalau tertutup bukan lagi pohon. Nah, kalau pohon itu sifatnya adalah terbuka. Paham sampai sini? Nah, saya di sini graf dapat mempunyai 0 atau lebih link di antara node, tidak perbedaan antara orang tua dan anak. Kita bisa lihat. Jadi kenapa graf itu dia dikatakan tidak ada perbedaan antara orang tua anak karena dia tidak mempunyai root atau akar karena dia levelnya bisa sama beda dengan pohon atau akar atau
pohon atau tree. Kalau graph itu dia di sini mempunyai 0 atau lebih link di antara node dan tidak ada perbedaan. Nah, kita bisa lihat ini linknya 0 nih, ke sini nggak ada lagi simpul berikutnya di sini. Nah, di sini antara simpul ini tidak ada perbedaan, tidak ada orang tua atau anak, itu yang dikatakan graph. Nah, kalau pohon atau tree itu pasti ada parent, orang tua dan anak. Ya, paham ya sampai sini? Nah, kita lihat lagi ya. Dalam graph ya, link dapat ditunjukkan berupa panah ya, atau yang memadukan nodes dan bobot yang merupakan karakteristik beberapa aspek dari link ya. Beberapa contoh graph sederhana ya. Kita bisa lihat, nah di sini ini ada sebuah bentuk graph ya, simpul A ya ke C, C ke B, B ke A, dan ada lagi loop. Ini adalah loop, yaitu simpul dengan ruasnya yang menghubungkan si node itu sendiri atau A, cell loop istilahnya, cell loop loopingnya pada diri sendiri dan sirkuit terhubung. Nah, kita bisa lihat lagi ada lattice ya, ada graph dan lattice. Nah, kita bisa lihat di sini graph asiklik berarah disebut dengan lattice ya. Nah, ini adalah sebuah bentuk graf asiklik yang berarah ya. Dari simpul ini ke sini ya, ke sini ya, ini misalnya ini A, ini B, ini C, ini D ya, berarti simpul lattice yang berarah. Tidak boleh dia berlawanan arah ya. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya, di sini graf asiklik adalah graf yang tidak mengandung siklus. Nah, seperti ini. Kalau ini siklus nih ya, dia tidak mengandung siklus. Contohnya ini adalah lattice ya, graf dengan link berarah disebut graf. Nah, graf asiklik ini disebut dengan lattice. Nah, ini yang berarah ya, tidak berlawanan arah, dia berarah ya. Nah, aplikasi tree dan lattice adalah pembuatan keputusan disebut dengan decision tree dan decision lattice ya. Ini decision tree, ini decision lattice. Ini decision tree yang seperti ini. Nah, aplikasi contoh ya, decision tree yang menunjukkan pengetahuan tentang hewan ya. Ini kita bisa lihat, ini contoh daripada decision tree ya. Decision pohon keputusan ya, istilahnya degenerate binary tree dari 3 nodes ya ini. Nah, saya lanjutkan di sini ya. Nah, contoh ya decision tree yang menunjukkan pengetahuan tentang hewan. Kita bisa lihat kalau kita bikin decision tree ya, di sini pertanyaannya apakah dia bertubuh besar ya. Apakah berarti ini ada dua ya jawabannya, iya atau tidak. Jika tidak, apakah dia mencicit ya. Berikutnya ada pertanyaan yang kedua, jawabannya iya atau tidak. Jika tidak, dia tupai. Jika iya, maka tikus. Kalau di sini jika iya, ada pertanyaan lagi, apakah dia mempunyai leher panjang. Jika tidak, ada pertanyaan lagi, apakah dia mempunyai belai. Jika tidak ya, apakah dia suka berada di air. Jika tidak, dia badak. Jika iya, dia hippo. Kembali yang ke sini, apakah dia mempunyai belai. Jika iya, dia adalah gajah. Dia kembali lagi ke sini, jika iya maka jerapah. Nah, maka kita bisa membuat bentuk sebuah aturan produksi yang pernah saya jelaskan ya di pertemuan sebelumnya tentang di sistem pakar. Aturan produksi ini kita pasti menggunakan sebuah kondisi if then gitu ya. Nah, jika pertanyaannya apakah dia bertubuh besar ya, jika tidak ya, ada pertanyaan lagi, apakah ya, maka apakah dia mencicit ya. Jika tidak, maka sama dengan tupai. Jika iya, maka dengan tikus. Apakah dia bertubuh besar ya. Jika iya, maka apakah dia mempunyai leher panjang. Nah, ini if ya. Maka if lagi, apakah dia mempunyai belalai. Jika tidak, apakah if lagi, apakah dia suka berada di air. Nah, jika tidak, maka badak. Jika iya, maka hippo. Nah, ini jika tidak ya, itu ya. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, ini sudah paham ya, sebelumnya saya sudah jelaskan tentang aturan produksi ya.
di representasi pengetahuan saya sudah jelaskan ya, secara lengkap. Nah, ini saya cuma mengingatkan kembali bagaimana caranya kita membuat aturan produksi dari sebuah bentuk decision tree. Berikutnya adalah pohon NR ya, dan tujuan. Kita tahu untuk sebuah proses aritmatik ya, dengan operasi NR ya. N itu kondisi yang semuanya harus terpenuhi. OR salah satu ya, salah satu yang terpenuhi ya, berarti dia akan bernilai benar ya. N ini harus semuanya terpenuhi kondisinya. Nah, banyak tipe sistem pakat menggunakan backward chaining ya, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan. Nah, ini akan saya bahas di materi selanjutnya tentang backward chaining ya. Ini istilahnya penelusuran dengan secara mundur ya. Ada lagi yang nanti forward chaining, yang penelusuran secara maju. Nah, salah satu tipe daripada tree atau lattice ya, yang digunakan dalam masalah representasi backward chaining adalah pohon. Ini contoh ya, sebuah contohnya adalah lulus ya, sidang sarjana ya, lulus sidang sarjana ya, lulus D3 ya, persyaratan ya. Nah, apakah tepat persyaratannya? NO. SKS-nya sudah 160, IPK-nya lebih besar sama dengan 2,0, maka persyaratan dia bisa mengikuti lulus sidang dan lulus D3 ya. Nah, di sini persyaratan ya, SKS dan IPK ini adalah, kalau kita lihat dia adalah N ya, karena harus terpenuhi semua. Nah, lulus ya, persyaratan lulus. Nah, berikutnya lulus ini ya, ini bisa lulus atau kursus atau workshop ya. Nah, ini salah satu. Nah, ini adalah sebuah pohon NR. Nah, kita bisa lihat lanjut lagi di sini ya, diagram pen ya. Nah, kalau kita menggunakan diagram pen tidak sesuai untuk argumen yang lebih kompleks karena sulit dibaca ya pada decision tree untuk silogismenya ya. Logika proporsi memberikan pengertian lain ya dari penggambaran argumen. Contoh ya, jika ada daya listrik, komputer akan bekerja ya. Ada daya, komputer akan bekerja ya. Jika A adalah daya listrik, B adalah komputer akan bekerja, sehingga didapat ya pernyataan yang silogisme yang terdiri daripada premis dan kesimpulan ya. Premis start, pernyataan 1 2, berkesimpulan atau conclusionnya ya. Sehingga dapat ditulis A menyatakan B ya, A, maka kesimpulannya B. Nah, tabel kebenaran Furness ini yang pernah saya bahas ya di dalam PG ya. Di sini kita lihat PG, kalau dia ini true ya, kita bisa lihat lagi P menyatakan Q atau di sini ya, dia itu ini ya, irisan ya. Nah, ini P ya, maka true atau konjungsinya nih ya. Nah, ini P menyatakan Q, konjungsi P ya menyatakan. Nah, ini untuk tabel kebenaran Furness. Nah, di sini kita bisa lihat true. Kalau dia true, new false ya, new false ya. P menyatakan Q, kalau P nya di sini ya new false. P menyatakan Q ya, berarti konjungsi P ya, ini false ya. P menyatakan Q, P dia memang true ya. Berikutnya ya, ini kita isi P menyatakan Q true ya. P menyatakan Q konjungsi P maka false ya. P menyatakan Q konjungsi P maka Q maka true. Terus berikutnya ini dia true, false, dan true. Ini pernah ya. Oke, saya lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah ruang strata atau keadaan.
Baik, yang berikutnya adalah mendefinisikan ya masalah sebagai suatu ruang keadaan, atau ruang stata ya, atau state space, yaitu suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin ya. Kita dapat memulai bermain missionaire dan kanibal dengan menetapkan keadaan awal, kemudian bergerak dari satu keadaan ke keadaan yang lain sesuai dengan aturan yang ada, dan mengakhiri permainan jika salah satu telah mencapai tiga. Jadi untuk mendeskripsikan masalah dengan baik harus satu, mendefinisikan suatu ruang keadaan atau state space ya. Dua, menetapkan suatu atau lebih keadaan awal atau initial stage-nya. Yang ketiga, menetapkan satu atau lebih tujuan atau goal state-nya. Keempat, menetapkan kumpulan aturan. Nah, kita lihat di sini yang berikutnya. Representasi ke ruang keadaan itu grafnya, graf keadaan pohon pelacakan pencarian. Nah, graf keadaannya terdiri keadaan, yaitu keadaan awal dan keadaan baru yang akan dicapai ya. Node-node dalam graf akan saling dihubungkan dengan menggunakan as atau busur yang diberikan panah ya untuk menunjukkan arah dari suatu keadaan ke keadaan berikutnya. Berarti yang dia menghubungkan node satu dengan node berikutnya dengan sebuah busur ya. Oke, contoh kita bisa lihat di sini adalah graf keadaan dengan node ya, menunjukkan keadaan awal ya. Kita bisa lihat nih M. Ini menunjukkan keadaan awal. Nah, keadaan awal. Node T adalah tujuannya ya. Node T adalah tujuannya nih dia. Nah, ada 4 lintasan dari M. Bisa kita alternatif M ke A, ke B, ya ke C, ya ke C, ke E, ya ke E, ke T ya. Kita bisa lihat. Berikutnya lagi M ke A, ke B, ya ke C, berikutnya ke E, E ke H, ke T ya. Berikutnya lagi M ke D, ya ke C, ya ke E, ke T ya. Berikutnya lagi ya M ke D, ya ke C, ke E, ke H, ke T. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata dari keadaan ruang stata di mana M sebagai suatu inisial keadaan dan T sebagai goal tujuannya di ruang stata keadaan ini ya, maka ada 4 ya lintasan istilahnya. 4 lintasan 1, 2, 3, 4. Nah, lintasan buntu atau lintasan tidak sampai ke tujuan itu ya kita bisa lihat nih, lintasan buntunya. M ke A, ke B ya, terusnya ke C, ke E, ke F ya, ke G. Ini lintasan buntu. Ya, berikutnya M ya ke A, ke B, ke C, ke E ya, berikutnya ke mana lagi ya, E ya, ke E, berikutnya ke I ke berikutnya adalah ke G. Nah, itu ya bisa dilihat, paham ya. Nah, saya lanjutkan berikutnya.